Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semuanya. Kembali kita bertemu kembali di dalam ibadah renungan harian kita pada hari ini, Sabtu 9 April 2022. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 9 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. 1 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Demikian dikatakan di sana. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa di tengah-tengah perikop ini, di sana jelas kita melihat bahwa untuk melindungi Timotius dan orang-orang kudus dari kesalahan guru-guru palsu, Paulus membandingkan tujuan pengajarannya dengan tujuan guru-guru palsu. Guru-guru palsu dimotivasi oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan atas intelektual. Sementara murid Yesus yang sejati, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus, berusaha untuk menghasilkan apa yang dikehendaki oleh Allah, yakni mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Itu yang kita lihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam Matius 22 ayat 37 dan ayat 39. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kasih memang adalah ciri orang Kristen. Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 35 demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih yang dari Tuhan, yang biasanya kita sebutkan dengan kasih agape, adalah melibatkan penyangkalan diri dan pengorbanan diri untuk memberi manfaat bagi orang lain. Kasih yang semacam ini bersumber dari dua hal.
yakni yang pertama dari hati yang murni. Saudara-saudariku, untuk mencintai dan mengasihi dengan benar, hati nurani kita harus jernih atau murni, harus bersih dari dosa, agar rasa bersalah tidak menghalangi kita. Hati nurani yang murni adalah hati nurani yang digabungkan dengan iman yang sehat. Yang kedua, dari iman yang tulus. Saudara-saudariku, dengan hati nurani kita dapat menguji diri kita sendiri, sehingga dapat membedakan mana yang benar dan yang salah, dan apa yang diterima dan apa yang tidak bisa diterima. Bapak Ibu saudara-saudariku, seseorang menasehati dengan kasih dari hati yang murni dan yang tulus, artinya dia mampu untuk memimpin seseorang untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang bertanggung jawab dengan tulus. Bukan iman yang munafik yang ditunjukkan di dalam hal ini. Bukan iman yang mati dan tidak berbuah, yang tidak diperlukan di dalam hal yang seperti ini. Tetapi iman yang bekerja oleh kasih. Bapak Ibu saudara-saudariku, itulah sebabnya Paulus sangat bersikeras menegaskan bahwa guru-guru palsu harus dihentikan. Karena Paulus tahu bahwa ajaran sesat tidak menghasilkan hati yang murni dan hati nurani yang baik serta iman yang tulus. Sebaliknya itu menghasilkan spekulasi, keraguan, kontroversi, pertengkaran, perkelahian, perpecahan, dan bahkan ketidaksetiaan. Ajaran sesat tidak menghasilkan tanah di mana cinta kasih itu lahir atau tumbuh secara alami. Bapak Ibu saudara-saudariku, kasih yang Paulus bicarakan di dalam perikop ini, yakni tentang kasih yang lahir dari hati yang murni dan hati nurani yang tulus. Artinya keduanya datang dengan penerimaan penyaliban Kristus sebagai penyucian bagi kita. Itu yang kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22. Dengan kata lain, bahwa itu adalah kasih yang mengalir dari hati yang terpaut dan terpesona oleh Yesus yang disalibkan dan bangkit. Selamat mengasihi. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi UND HKBP nomor 232 ayat yang kelima. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang agung, yang maha mulia, maha kudus, Bapa yang penuh segala cinta kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan. Pada hari ini Engkau melayakkan kami datang bersujud di hadapan-Mu, memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu dalam segenap kehidupan kami dan dalam segenap hati, jiwa, dan pikiran kami.
Terima kasih Bapa, penyertaan tangan-Mu membaharui kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Bahkan di pagi hari ini, Engkau layakkan kami untuk bangkit dari tempat tidur kami, membangun rencana baru dan aktivitas baru yang akan kami kerjakan dalam satu hari ini. Kami bersyukur Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan dan kami serahkan semuanya itu ke dalam tuntunan tangan-Mu. Agar Engkau Tuhan yang selalu bekerja, melayakkan, memampukan, dan memberikan hikmah dan kebijaksanaan bagi kami untuk melakukan, mengerjakan semua yang patut harus kami kerjakan dan kami layankan sebagaimana yang Engkau kehendaki dari tengah-tengah kehidupan kami. Lindungilah kami Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya. Naungilah kami dengan salib kemuliaan-Mu. Dan teruslah Tuhan mendampingi kami kemanapun kami melangkah, agar kami tidak kehilangan arah tujuan langkah hidup kami, tetapi kami tetap dapat berfokus pada pertolongan tangan-Mu yang selalu mengiringi kami dalam setiap hari-hari kami dan dalam setiap waktu yang kami jalani. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Berkuasalah Engkau Bapa dan berbuatlah Engkau di dalam hidup kami melalui tuntunan dan pekerjaan Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.